kita berdoa, kita berserah di pagi hari ini untuk sahabat-sahabat kita, sahabat terdekat, yaitu silakan dulu nih teman diri ibu, boleh teman-teman ibu, boleh ya bu, sambil nanti ibu keberatan ngobrol, ya, tahan ngobrolnya ibu ya, supaya ilmu yang nanti ya akan disampaikan oleh ibu, mudah-mudahan bisa langsung meresap ke dalam hati, hingga nanti ibu mengamalkannya. Ibu berjanji ya, selama kajian mulai saya tidak akan ngobrol ya. Dadah bu, janji ya bu. Sekarang tenang diri ya. Selama kajian ibu tidak akan ngantuk. Ya bu, silakan bu, jangan ngantuk ya bu. Disayang bu, sambil diberi bu. Hari ini kita bersedekah. Barangkali pagi hari ini saya yakin ada ibu-ibu yang meninggalkan pekerjaannya, ada ibu-ibu yang sebagian sudah berjibaku dengan sebelum tadi untuk sampai ya, baru cukup ya dulu. Akan baik, akan bertemu di tempat yang baik, dan insya Allah tempat ini tidak tempat yang baik, tidak tempat terindah selain taman surga. Insya Allah Allah akan mempertemukan kita di surganya Allah lebih teruk. Tempat yang baik akan dipertemukan di tempat terbaik. Ini bisa jadi hari ini adalah hari sebelum kita bertemu sahabat-sahabat kita. Baik dulu. Sebentar lagi Pak ini akan dimulai. Izinkan saya untuk berdoa bersama silakan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pagi ini Allah memberikan berkahnya untuk kita. Berkahlah berikan siapapun yang hadir pada hari ini, berikan aku yakin kepada siapapun yang datang pada hari ini. Berkatilah hidupnya, bebaskanlah ia dari masalah yang menurut kita. Segala masalah itu mudahkanlah ya Allah. Jadikan hari ini hari terbaik untuk kami. Jadikan hari ini hari terbaik untuk amalan kami. Duhai Allah yang Maha Penyayang dan hasilnya, kami akan kembali kepada-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, jadikanlah pertemuan ini adalah pertemuan terbaik untuk kami. Jadikanlah langkah ini adalah langkah terbaik yang Kau catatkan sebagai amalan kami. Jadikan hari ini adalah hari yang paling berkah untuk kami. Ya Allah, berkatilah hidup kami. Berikan kemudahan di setiap langkah. Berikan kelancaran di setiap langkah. Sehingga apa yang mendatang Kau ridho, sesungguhnya Kau yang Maha Tahu yang terbaik untuk kami, ya Allah. Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa ini yang sering menyakiti sahabat kami, ya Allah. Ampunilah mata ini yang sering melihat yang tidak pantas, ya Allah. Ampunilah hati ini yang selalu menjauhi kepada sahabat kami, ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan sahabat kami yang terbaik. Jadikanlah pertemanan ini pertemanan terindah selama kami di dunia, ya Allah. Dan pertemukanlah kami dengan sahabat-sahabat kami di tempat kami yang tidak nanti, ya Allah. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami memohon, dan hanya kepada-Mu kami berlindung. Tiada upaya selain atas pertolongan dan karunia-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sebelum mengakhiri slide Bapak pagi hari ini, kami dari Majelis Pausan mengucapkan terima kasih kepada seluruh majelis taklim yang berada di Jemaat yang baru, mulai dari
Roman dan Majelis Taklim Al-Fatwa. Terima kasih atas kerjasama, kehangatan, serta support yang tidak bisa kami ucapkan dengan haturan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah ibu-ibu berikan untuk mensupport acara ini Allah balas dengan pahala dan berlipat ganda, dan besar harapan ke depan kita bisa selalu berjalan dalam kasus-kasus saling mengenai dan tentunya dengan jalanan yang lebih hangat kembali. Dan kalau juga kami dari Ustaz mengucapkan terima kasih kepada para sesepuh, para ustazah dan senantiasa selalu mendampingi, selalu menasihati dan selalu membimbing kami supaya terus bersamaan bergandengan tangan untuk tetap saling bersilaturahmi, untuk tetap saling mengisi dari kekurangan dan kelebihan kami. Dan kalau juga kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Aisyah yang selalu senantiasa hadir di mana pada saat Aisyah melakukan program untuk lingkungan, program untuk bencana, program untuk bahwa mudah-mudahan apa yang telah ibu-ibu lupakan yang harus ibu-ibu sekarang mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk kita semua. Dan terima kasih kepada terima kasih kepada juga yang selamat menikmati kebutuhan dari negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum menjawab ke pertanyaan, di sini kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ditunjukkan jalan oleh Allah dalam keselamatan, dalam hidayah itu hamba-hamba Allah yang senantiasa berjuang dengan sungguh-sungguh. Kalau yang tidak berjuang dengan sungguh-sungguh, kalau yang tidak ikhtiar mujahadah menjaga keimanannya kepada Allah, artinya dia tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah. Kalau kepingin ketemu sama Allah, usahanya mesti sungguh-sungguh, karena Allah zat yang maha. Bagaimana mau ketemu Allah? Allah zat yang maha, usaha kitanya biasa-biasa saja. Allah kan maha. Kalau maha, kita mesti merasakan di hati, di jiwa kita. Allah itu maha. Aku tidak bisa sembarangan sama Allah. Allah itu maha. Masa sholatku ingat jemuran terus? Allah itu maha. Masa dipanggil azan aku kabur melulu sedang masak? Ya. Allah itu maha. Masa tiap ke masjid sedekahnya kembalian angkot? Ya.
Allah tuh maha nih, maha. Untuk pakaian kita saja Masya Allah cantik-cantiknya Umi kita, Alhamdulillah. Maka sedekah di masjidnya Allah jangan kembalian Alhamdulillah ya. Allah itu maha. Masa kita nggak sering-sering panggil namanya ya. Allah itu maha. Jadi Umi kalau janjian mesti pakai nama Allah, insya Allah. Memulai segala sesuatu mesti balik lagi ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Umi menghadapi segala kejadian hidup ini harus memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Senang mengucap alhamdulillah, susah mengucap alhamdulillah. Ada habisnya. Ini baru iman yang naik terus. Nangisnya duluan, marahnya duluan, kesalnya duluan, ya. Maka kita biasakan senantiasa mengambil Allah. Karena Allah maha. Masa kita panggil yang lain dulu? Masa kita kepleset copot dulu? Copot? Ya. Kalau kepleset itu astagfirullah, alhamdulillah, alhamdulillah pokoknya duluan ya. Segala puji ya. Iya, segala puji. Kita kepleset alhamdulillah, sakit alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih. Ya. Segala puji bagi Allah. Supaya Allah mengasihi, menyayangi kita terus, kita memuji Allah terus. Allah kan paling pantas dipuji. Kita ada di dunia senang dipuji, padahal nggak pantas kita. Ya, kita mah nggak pantas dipuji. Ibu ya Allah, ibu mani seger, yang ngasih seger itu Allah. Ibu mani bagus, mobilnya, yang ngasih rezeki Allah. Ibu hebat, jabatannya tinggi, yang ridho ngasih jabatan Allah. Ibu mani awet muda, yang bikin awet muda Allah. Orang badannya yang punya, yang bikin badan kita Allah. Tapi kok kita yang dipuji? Tapi kok kita senang dipuji? Ya, padahal semuanya kan dari Allah. Yang pantas untuk dipuji hanya Allah. Ya oke ya. Ini namanya iman. Iman tuh nggak boleh macet. Ya, iman tuh nggak bisa cuma udah sekedar sholat. Tiap selesai sholat kita zikir, seminggu sekali kita taklim, malam Jumat kita ngaji atau yasinan, terus selesai kita udah beriman. Oh belum. Mesti naik terus imannya. Kita mesti sanggup dalam keadaan diberi penyakit berat, kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, dan bukan cuma lisan, hati pun lega. Walau penyakitnya berat, itu namanya iman. Kalau kita nggak naik terus imannya, kita nggak ngerti apakah betul hari ini hisab kita nilainya sudah bagus. Belum tahu kan ya? Ada nggak yang tahu nilainya sekarang di hadapan Allah udah berapa? Nggak tahu. Maka iman mesti dinaikkan terus kelasnya, kayak sekolah, ya. Nah kalau kita diberi kesusahan, masih ngambek, masih sedih, masih bingung, masih nanya-nanya terus sama Allah, kunaon ya saya beginikan sama Allah. Allah kok tega ya? Apa salah dan dosaku? Padahal salah dan dosanya banyak Allah. Tapi ditanya apa salah dan dosaku? Kok Allah tega ya sama saya? Suuzon sama Allah, ya. Maka insya Allah iman kita naikkan terus, ya. Semua keadaan dari Allah itu baik, nggak ada yang nggak baik. Karena Allah zat yang maha baik. Kalau lagi ngaji mah kita ingat Allah bisa salah apa enggak? Allah bisa salah apa enggak? Enggak ya. Allah bisa keliru apa enggak? Jadi kalau Allah masih kita takdir, ada kesalahan nggak di sana? Nggak ada kan? Iya, Allah maha benar ya. Iya, jadi kalau Umi keserodot, kepleset, udah benar memang saat itu Umi mesti dikasih takdir itu sama Allah. Tinggal kitanya yang muhasabah. Aduh, aku kenapa nih? Jadi jangan Allah melulu yang disabarin. Kalau Allah nggak pernah salah, betul? Iya. Uang kita ditipu sama orang, jangan ujuk-ujuk nanya, Allah kok begini amat sih sama saya? Allah nggak
Astagfirullahaladzim. Ya. Kita yang alhamdulillah ala kulli hal. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita yang muhasabah, kenapa aku teh? Ada apa dengan imanku teh? Ada apa dengan akhlak aku teh? Ada apa dengan ilmu aku teh? Ada apa dengan harta aku teh? Ada apa ya? Aku diberi takdir ini sama Allah. Kalau mana bukan pernah salah tuh? Ya, bukan pernah salah. Surah Al-Anbiya ayat 23. Allah tidak boleh ditanya atas apapun yang sudah ditakdirkannya, karena Allah Maha Benar. Ya, yang banyak salah kita, makanya kita diingatkan sama Allah, makanya kita ditegur sama Allah, makanya kita dipanggil sama Allah. Ya, maka kita yang mesti muhasabah, mesti nyari apa nih, kenapa nih. Mesti jujur sama Allah dan sama diri kita sendiri. Oh iya, aku ditipu. Aku udah selama ini, aku kan dari kecintaan pisan dengan tabungan teh. Ya, nabung, uangnya disimpan, sedekah jarang. Ya. Oh, aku teh dibeginikan sama Allah. Aku teh selama ini suka cemburu kalau tetangga teh punya barang baru. Ya. Oh, aku teh dibeginikan sama Allah. Aku teh kalau sholat mundur-mundur aja. Ya. Oh, aku teh dibeginikan sama Allah. Aku teh udah umur segini belum bisa saum sunnah. Senin Kamis, Ayyamul Bid, jauh rasanya dari kehidupan kita. Oh, aku teh dibeginikan sama Allah. Aku kalau dikir ke aku buru-buru. Oh, aku teh dibeginikan sama Allah. Aku kalau ayatnya Allah dibacakan, aku teh ngobrol sendiri. Kalau ayat sucinya Allah sedang disampaikan, aku teh asik sendiri. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga Allah tolong saudara-saudara kita yang sedang kebingungan dengan air, ya, air yang datang begitu banyaknya menjadi banjir. Semoga Allah jadikan saudara-saudara kita ada di dalam perlindungan Allah, penjagaan Allah, dan iman yang semakin meningkat. Air saja tidak bisa dilawan, maka setelah hari itu kita tidak akan mudah melawan Allah. Air saja tidak bisa kita lawan. Jangan lagi melawan Allah. Auratnya mesti ditutup, masjidnya mesti diramaikan, saumnya mesti dikerjakan, zikirnya mesti sampai ke hati, sama tetangga tidak boleh pelit, ukhuwah Islamiyah mesti dijaga, ya, yang mulai mesti selalu diusahakan, duhanya mandi tinggal, sholat tobat setiap hari. Air saja kita tidak bisa lawan. Masa aturan-aturannya Allah, kesukaan-kesukaannya Allah kita lupa terus. Ya, air saja kita tidak bisa lawan. Tapi baca Quran tiap hari kita tidak sempat. Minta perlindungannya sama Allah. Al-Quran itu kalimatnya Allah. Kalimat Allahnya tidak sempat tiap hari kita baca. Perlindungannya minta terus. Makanya diingatkan dulu sama Allah. Ya, kita diberi air, kita diberi gempa, kita diberi gunung meletus. Karena semuanya itu makhluknya Allah. Kalau air belum datang berbondong-bondong nyerang kita, karena sama Allah ditahan. Padahal air itu hidup, dia bergerak dari tempat tinggi ke tempat rendah. Kalau bumi belum berguncang, apa yang kita bangun tidak hancur, karena bumi diperintahkan Allah untuk diam, sehingga manusia hidupnya nggak susah. Padahal bumi itu hidup, bumi itu bulat, betul, selalu berputar, betul. Tapi kita nggak jumpa-jumpa kan di dalam bumi. Iya, rumah kita nggak hancur melulu kan? Iya, bumi itu bulat, tapi kita berdiri di mana aja kan nggak ada yang kepalanya di bawah kan? Iya.
anak-anak kita nggak bisa lawan Allah, ya. Nggak bisa lawan Allah, nggak bisa banyak-banyak lupa sama Allah, nggak bisa apa-apa kemauan kita. Mesti semuanya kemauan Allah. Semoga Allah jaga kita ya Umi ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh pengikutnya. Insya Allah kita menerima syafaat beliau di hari akhir. Allah mudahkan kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Umi semuanya, kita punya waktu 2 jam dan waktunya memang cukup sempit. Sebab hari ini tabligh akbar kita sekaligus merupakan daurah untuk muslimah dalam kegiatan yang Teteh lakukan, yaitu serial daurah muslimah untuk Baitul Maqdis. Ya. Umi mafhum Baitul Maqdis? Iya. Apa itu Baitul Maqdis? Apa itu Baitul Maqdis? Iya. Nanti kita akan kaji tentang Baitul Maqdis. Tapi hari ini kan judul kajiannya kan menjaga rumah tangga dengan mengerti sejarah. Betul? Karena unik semuanya, kita diciptakan oleh Allah sebagai perempuan. Ada 3 amanah yang kita akan usung. Yang pertama sebagai anak, yang kedua sebagai istri, yang ketiga sebagai ibu. Betul? Iya. Dan 3-tiganya ini kemuliaan dari Allah. Karena sebagai anak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apabila seseorang memiliki 2 anak perempuan atau 3 anak perempuan dan dia mendidiknya dengan baik, menafkahinya, mendampinginya, mengasuhnya dengan baik, maka anak perempuan ini adalah tameng baginya dari api neraka. Anak perempuan itu penghalang api neraka orang tuanya. Sebagai istri, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan, ya Rasulullah, beritahu kepada kami 3 hal yang kami mesti miliki agar Allah ridha kepada kami. Maka Rasulullah mengatakan, yang pertama, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, bertakwalah dalam ibadahmu kepada Allah. Yang ketiga, miliki istri salihah. Ketiganya akan menyelamatkanmu di hari akhir. Maka istri soleha menyelamatkan suami keluarga di hari akhir. Yang ketiga, sebagai ibu, sudah jelas paling kita ingat hadisnya. Ya Rasulullah, bagaimanakah kedudukan orang tua di hadapanku? Yang pertama siapa? Ibumu. Yang kedua? Ibumu. Yang ketiga? Ibumu. Yang keempat? Ayahmu. Masya Allah perempuan. Ya, surga berada di telapak kaki. Masya Allah. Doa mustajab salah satunya yang tidak tertolak adalah doa. Masya Allah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Maka kita perempuan ini faktor penting di dalam rumah tangga. Ya, dan rumah tangga faktor penting di dalam perjuangan Islam. Umi, ada nggak manusia yang datangnya tahu-tahu enju lahir gitu, ada enggak? Lahirnya dari mana? Rahim ibu. Benihnya dari siapa? Bapak. Nah, kalau ada bapak, ada ibu, dijadikan satu, itu disebut rumah tangga. Keluar, ya, kata Nabi, baiti janati, rumahku, surgaku. Maka jangan bingung kalau dengar nama Yayasan Teteh. Hadijati, apa artinya? Baiti artinya rumahku, janati artinya surgaku, hadijati artinya hadijatku. Masya Allah. Ya, orang suka bingung dengan nama Yayasan Teteh. Ini apa sih namanya sebetulnya? Hadijati, ya, Yayasan Hadijati, hadijatku. Ya, iya. Kembali lagi, rumahku surgaku kata Nabi. Betul? Iya. Berarti rumah tanggaku adalah surgaku. Maka seorang ayah, seorang ibu dijadikan satu. Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Allah memperkembangbiakan manusia agar manusia ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebab itulah yang paling mulia
di hadapan Allah, tidak ada yang lain. Tapi kita ingin ngerti gimana sih Allah membagi tugasnya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya kalian semuanya di hadapan Allah adalah pemimpin. Laki-laki pemimpin bagi keluarga, perempuan pemimpin bagi anak-anaknya dan rumah suami. Jadi Umi, kalau nyuci, kalau nyemur, kalau ngepel, kalau masak, bikin kopi dan seterusnya, Umi lagi menjalankan fungsi kepemimpinan di dalam rumah di hadapan Allah. Maka jangan suka ngomong, saya mah apa tuh cuma ibu rumah tangga. Ini hadisnya muttafaq alaih, disebut di berbagai riwayat hadis bahwa perempuan adalah pemimpin bagi anak-anaknya dan di rumah suaminya. Dia harus memimpin, dan Nabi mengatakan setiap pemimpin ini akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah atas apa yang sudah diamanahi sebagai kepemimpinan. Umi semua akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah atas anak-anak dan rumah Umi, rumah tangga Umi, rumah yang Umi urus. Maka kita mendengar riwayat tentang Umi Fatimah Az-Zahra, Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Umi Fatimah, kalau Umi Fatimah butuh asisten rumah tangga, itu Nabi bisa kasih. Ya. Tapi dengan Umi Fatimah kerja keras ngurus rumah tangganya, tangannya sampai lecet-lecet, mau giling gandum sendiri, mau bersihin rumah dan segala sesuatu diurus sendiri, maka kata Nabi, Allah ridho kepadamu. Jadi mau punya asisten rumah tangga, apa mau kejar ridhonya Allah? Maka pilihannya, ya ayahku, biarlah aku begini. Yang penting Allah ridho kepadaku. Ya. Ngurus rumah itu jalannya Umi dapat ridho Allah. Dan Umi tahu kalau Allah ridho kepada Umi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwa sesungguhnya kalian masuk ke surga bukan karena nilai dari amalan kalian, tetapi karena Allah ridho kepada kalian. Jadi bagaimana dengan amalan kami? Amalan itu kita kerjakan sebagai ketahuan kita udah diciptakan sama Allah. Masa kok diam aja nggak tahu terima kasih pisan, ya? Amalan kita lakukan sebagai cara kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita tahu diri. Tapi kalau masuk surga bukan karena amalan. Sampai hari ini mungkin kita belum sanggup puasa Senin Kemis. Sampai hari ini kita sholat mungkin masih ingat jemuran. Sampai hari ini kita saum, yang kita pikirin buka puasanya pakai apa enaknya, ya mungkin amalan kita masih begitu. Kita bersedekah boleh dengan diam-diam, boleh dengan terang-terangan, sudah disampaikan ya di antaranya surah Al-Arab ayat 22. Tapi niatnya mesti lurus. Sedekah terang-terangan boleh, niatnya mesti lurus karena Allah. Sedekah diam-diam boleh, niatnya mesti lurus karena Allah, ya. Tapi barangkali sedekah kita masih niatnya belok-belok. Barang siapa yang sholat dia tidak mengurusi anak yatim, tidak mengurusi orang miskin, maka sholatnya menjadi celaka. Ya, barangkali kita sholat, kita tegakkan sholat. Barang siapa yang bersedekah dia menyebut-nyebut sedekahnya, hingga orang yang menerima sedekah itu menjadi sakit hati. Maka bagaikan tanaman yang di musim hujan terkena hujan, lalu dia terbawa oleh air, hilang, habis, amalnya jadi habis, catatan amal kita hilang jadi bangkrut, ya. Jadi kita masuk surga utamanya bukan karena amalan kita, tapi karena Allah ridho kepada kita. Ridhonya Allah datang dalam bentuk apa? Ampunan. Karena sholat kita ingat jemuran, kalau Allah ampuni, maka itu terhapus. Naudzubillah min dzalik, surah Al-Furqan ayat 68. Orang musyrik, tukang bunuh, tukang zina, dia taubat,
dia beriman, dia beramal soleh, dia betul-betul menjaga agama Allah, maka keburukannya dihapus, diganti dengan kebaikan. Musyrik diampuni sama Allah. Asal bertaubat, beriman, beramal soleh. Ya. Jadi Umi, seluruh ikhtiar ibadah kita adalah jalan kita untuk memohon keridhaan Allah, keridhaan Allah yang memasukkan kita ke surga. Bentuk keridhaan Allah datang kepada kita dalam bentuk ampunan. Kita butuh ampunan karena hari-hari kita isinya penuh dengan dosa. Lagi sholat inget tempe, ya. Lagi sholat handphonenya digetar, bukan di silent, ya. Udah di silent, taruh di pinggir sejadah. Jadi waktu ada telepon nyala-nyala, bingung juga lagi sholat, ya. Bingung lagi sholat. Kita sehari-hari begitu terus. Lagi sahur kita bingung, nanti bukanya pakai apa ini teh? Repot kita. Baru jam 10 pagi, ya udah merencanain buka pakai apa. Dari jam 10 sampai buka kita lupa jalan lisan, tetap ngomongin orang. Tapi buka puasanya udah disiapin. Ya, astagfirullahaladzim, ya. Yang dengerin banyak yang begitu, yang ngomong apalagi, ya. Saya makan sebelumnya hidupnya begajulan, ya, amburadul, kekaru-karuan, ya. Ya Allah, semoga Allah ampuni kita semua. Amin ya Allah. Sekarang ini, dalam dunia kita yang sekarang ini, kalau Umi ditanya siapa negara yang sekarang disebut adikuasa, negara apa ya? Wow, sampai sempat jawabnya, ya. Saingannya siapa? Uni Soviet sama Cina, Masya Allah. Umi kita sudah langsung jawab, betul, betul. Dan tiga yang Umi sebutkan itu tadi, itu tercatat dalam sejarah perjalanan Islam. Jadi ada Amerika, ada Cina, ada Soviet. Kalau mau ditambahin ada Inggris, betul. Ada Perancis, betul. Ya. Mi, sekarang kita mengkajinya sederhana aja dulu, ya. Sederhana aja dulu. Kalau hari ini penguasa yang disebut adikuasa, artinya dia penguasa dunia, betul? Dunia dikuasai oleh mereka, betul? Ada yang tanya, kalau Amerika pakai Quran enggak? Enggak. Cina pakai Quran enggak? Soviet gimana? Quran enggak? Muslimnya ada di sana, ada. Tapi sebagai penguasa dia pakai Quran enggak? Enggak. Ya. Ada yang tanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikirim Allah ke muka bumi ini untuk membawa apa? Al-Quran. Karena sebelumnya dunia berada di dalam kegelapan. Minaz zulumati ilan nur. Dari kegelapan dibawa keluar menuju cahaya. Surah Ibrahim ayat 1 Allah mengatakan itulah Al-Quran. Dikirim untuk membawa keluar manusia dari kegelapan menuju cahaya. Artinya kalau sudah diberi Quran, Qurannya mesti diterapkan di seluruh jagat dunia agar dunia berada di dalam cahaya. Betul? Yang ngomong siapa? Allah. Surah Ibrahim ayat 1 ayat 2. Yang ngomong siapa? Allah. Pertanyaan terakhir, kalau Qurannya sudah tidak dipakai, kalau dari penguasa tidak pakai Al-Quran, ya. Kalau dunia ini diatur dengan cara yang semuanya jauh dari Al-Quran, maka dunia ini bercahaya apa gelap? Umi, kita semua berada di dalam era kegelapan. Kita semua ada di dalam masa kegelapan.
Maka Umi ini semua pejuangnya Allah. Karena Umi dalam dunia yang berada di tengah kegelapan, dunia yang untuk kekuasaannya hari ini tidak bersandarkan pada Quran, Umi semua tutup aurat. Apa bukan berjuang ini? Iya. Dunia yang berada di dalam kegelapan, Umi, DKM, Ustadz Didin, kita semua bangun masjid. Betul? Ramaikan masjid, taklim dihidupkan. Dunianya sekarang tidak bersandar kepada Quran. Berarti dunia hari ini tidak bersandar kepada keyakinan-keyakinan yang kita lakukan. Maka kita sedang berjuang melawan keadaan dunia. Jadi Umi punya taklim itu bukan urusan kecil, bukan hal kecil. Umi prajuritnya Allah. Umi tutup aurat, jaga aurat baik-baik, nggak mau lagi buka, nggak mau lagi terganggu lain-lain. Itu perjuangan nih, karena dunianya hari ini bukan dunia yang menutup aurat. Makanya orang Islam tutup aurat, pakai jilbab panjang, tutup muka, pakai burka, dibahas dulu di barat. Benar? Disebut aneh lah, disebut tertindas lah, disebut apa segala macam. Kita disebut begono-begono, begini begono kalau orang Jakarta ya. Kalau dunia sekarang begitu, ya. Maka Umi semuanya lagi berjuang. Kalau semangat ini Umi dapatkan, Umi ngerti keadaan dunia, maka sehari-hari Umi ngadepin kesusahan, ngadepin ujian-ujian hidup, Umi nggak mau cepat ambruk. Karena yang Umi lawan memang bukan cuma sekedar ujiannya, dunia. Umi nerima ujian apa? Aduh, anak saya tuh ya, dikasih tahu tuh gampang banget ngelawan. Kalau ngomong tuh kasar, ini kayaknya udah terpengaruh deh nih sama film-film yang dia suka lihat di internet. Umi lagi menghadapi dunia yang gelap. Anak Umi terpengaruh dengan internet, sehingga kepada Umi dia berani melawan, dia berani ngomong kasar. Maka Umi bukan cuma lagi berjuang ngadepin anak, Umi lagi ngadepin dunia yang membuat anak Umi jadi begitu. Maka Umi gak boleh patah arang, gak boleh patah semangat. Umi gak boleh bilang, dasar anak orang ajar, dikasih makan kayak begitu sama ibunya. Awas kok saya masukin lagi ke perut loh kamu. Ya. Jangan, Umi mesti tenang, Umi mesti berusaha untuk sabar. Kalau udah gak kuat mesti wudhu, mesti sujud, minta tolong sama Allah. Karena yang Umi lawan dunia. Dunia, kita hidup di dunia yang tidak lagi menegakkan Islam. Pernah nggak Islam tegak di muka bumi ini? Pernah, itu sejarah yang mereka mau runut. Mau kasih lihat sama Umi. Ya. Islam pernah tegak sekian lama, ribuan tahun di muka bumi ini. Lalu Allah pergantikan, Allah kasih ujian kepada kita umat Islam. Jatuh dulu di kekuasaan Islam. Ini jatuhnya baru nih. Dalam catatan sejarah, kejatuhan kekuatan Islam itu tahun 1928. Masih baru kan? Iya. Jadi kita ini lagi dalam era awal kejatuhan Islam. Berat? Berat. Ya. Tapi Allah janji bahwa Islam akan kembali melesat, tegak, akan kembali menjadi cahaya di muka bumi ini. Allah akan kirim pemimpin Islam. Itu yang kita yakini, harinya akan tiba. Itulah yang kita sebut dengan Imam Mahdi. Ya. Kita kejepit di tengah-tengah, ya, kejepit di tengah-tengah. Ketika masa kekuasaan Islam berjaya di muka bumi ini, kita belum lahir, belum ada. Nanti ketika masa Islam kembali tegak, Imam Mahdi akan menjadi pemimpin. Barangkali kita udah nggak ada. Memang kita yang dijatahi sama Allah menjadi mujahidah. Era perjuangan yang paling nyata itu era kita. Karena 1928 ditambah 100 itu 2028. 100 tahun pertama kejatuhan Islam. Sekarang 2020
10. Berarti kita baru di abad pertama jatuhnya Islam. Berat nggak? Berat, sama kayak abad pertama, masa-masa pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa Quran, mensyiarkannya. Berat apa enggak? Berat. Karena manusianya pada saat itu tidak mau beriman, asik aja sama dunia. Ini kita ada di zaman kayak begitu. Berat. Oleh karena rumah tangga Umi itu ladang jihad Umi. Ya. Suami Umi ladang jihad Umi. Anak Umi ladang jihad Umi. Ditambah dikasih bonus sama Allah, taklim, komunitas, rumah ilmu Aisyah, dikasih bonus-bonusnya sama Allah jihad Umi. Ya. Ya, kalau sudah begini, baru gambaran singkatnya, insya Allah kita lebih semangat. Apalagi Nabi Muhammad SAW mengatakan di akhir zaman nanti jika umatku terbagi menjadi 73 golongan, maka yang akan ikut aku ke surga berapa golongan? 1. Masya Allah, 1 ya ya. Berarti yang 1 ini mesti ngadepi 72 enggak? Iya. Berapa enggak? Berat nih. Makanya untuk aurat yang sekarang berat. Ya. Ada aja godaannya. Ya. Ada aja godaan. Berat. Nabi udah kasih tahu. Nabi di akhir zaman umatku yang menegakkan syariat, mengikuti sunnah-sunnahku, hidupnya bagaikan menggenggam bara api. Nabi udah bilang kan? Iya. Umi menegakkan syariat, Umi bakal merasa pedih nih, pedih. Kenapa? Dikatain orang, dicurigai orang, ditinggalkan orang, kehilangan pekerjaan. Udah macam-macam, pedih. Tapi inilah orang-orang yang dijamin Allah akan menjadi golongan yang 1 yang mengikut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke surganya Allah. Oleh sebab itu Nabi memotivasi kita. Kata Nabi, jika Allah cinta kepadamu, maka itulah Allah datangkan ujian yang berat kepadamu. Ya, supaya kita tuh semangat. Karena memang di akhir zaman, kalau kita mau tegakkan syariat berat, pedih. Tapi Nabi bilang pedihmu, susahmu, penderitaanmu, musibahmu, sakitmu, bahkan kakimu tertusuk duri, tiada lain karena Allah cinta kepadamu dan ingin menghapuskan sebagian dosa-dosa. Biar kita semangat lagi. Ya, biar kita semangat lagi. Jadi semuanya nyambung, ada sambungannya. Ya, ya. Ya, jam 10 tapi masuk materi, masih ada 15 menit. Jadi sekarang insya Allah Umi bersemangat. Ya, kalau kita yang pribadi dikasih ujian-ujian pribadi sama Allah, nggak boleh. Kalau kita nyerah, gimana kita menghadapi dunia yang kayak begini? Ya, kalau saudara-saudara kita di Palestina nyerah, Al-Aqsa udah dibom nggak sejak lama? Iya. Udah rata nggak dengan tanah? Iya. Nggak maunya kan mereka. Biar mereka yang dibomnya, benar? Biar mereka yang disiksa, benar? Biar mereka yang diculik, biar anak-anak mereka yang kepalanya ditembak pecah di depan mereka. Tapi Al-Aqsa nggak mereka tinggal. Betul? Iya. Kalau nyerah, bukan cuma Al-Aqsa. Umi, namanya orang ingin merebut kekuasaan. Kita punya tempat suci 3. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ada kelompok ingin merebut kekuasaan. Terus Umi kira dapat 1 dia puas. Itu yang saya pikir nih. Emang Umi kira udah puas? Udah dapat Al-Aqsa. Tapi kita punya 3. Buat mereka, kenapa sih penting banget menguasai dan menganjurkan tempat-tempat suci orang Islam, umat Islam? Buat mereka pentingnya kenapa sih?
Karena tempat itu tempat pertemuan dan persatuan umat Islam dari seluruh jagat, dari seluruh dunia, latar belakangnya apa, mazhabnya apa aja, pokoknya kita kumpul jadi satu. Benar? Al-Aqsa itu dulu begitu. Sama kayak Masjidil Haram, sama kayak Masjid Nabawi. Kumpul kita semua di sana. Oh, mereka nggak mau. Kenapa? Kalau kumpulan-kumpulan besar dari seluruh dunia ini bisa terjadi, disitulah bisa terjadi pembicaraan, kesepakatan, kekuatan. Maka Islam bisa menguasai dunia lagi. Mafhum? Iya. Maka harus direbut sama mereka. Jadi mereka belum selesai dengan Al-Aqsa. Sekarang mereka tanya sama unik semuanya. Ini kita perempuan nih semua. Kalau yang laki-laki udah jelas pasti jawabannya. Kita perempuan. Masjidil Haram dijajah, dihancurkan. Rela nggak? Rela nggak? Berjuang nggak? Pintunya mereka untuk melakukan itu kepada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ini di Al-Aqsa. Pintunya, karena ini bumi Syam, pintu gerbang dari Jazirah Arab menuju ke sini, gerbangnya Al-Aqsa. Dari Al-Aqsa menuju Jazirah dari negeri Syam menuju Saudi Arabia, gerbang itu garisnya Al-Aqsa. Jadi mereka masuk dari sini menuju ke sana. Sama kayak Rasulullah kan tinggal di Makkah, betul. Maka Isra Mi'raj Allah perjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Makkah ke Al-Quds, dari Saudi Arabia ke Palestina, gitu. Ya. Nah ini kebalikannya. Kalau mereka mau mengambil Masjidil Haram, Masjid Nabawi, maka pintu depannya masuk lewat Al-Aqsa, mundur ke sana, lurus. Ya. Maka perjuangan umat Islam itu belum selesai, nggak pernah selesai sampai Al-Aqsa kembali ke pangkuan umat Islam. Siapa yang akan meneruskan perjuangan? Anak keturunan kita, betul. Makanya penting posisi Umi. Karena ketika kita bicara Al-Aqsa, ketika kita bicara Baitul Maqdis itu Palestina, ya. Kalau dalam hadis Nabi menyebutnya Baitul Maqdis, itulah negeri Palestina, ya. Baitul Maqdis, negeri Palestina, itu tanah suci umat Islam, berarti tanah suci kita. Artinya kita yang diamanahi sama Allah terhadap tanah ini. Tapi kita bukan di garis depan, karena kita jauh. Ada yang ditaruh Allah di garis depan, itulah rakyat Palestina. Tapi kalau rakyat Palestina makin lama makin habis, dibunuhin, dibom. Yang tadinya tanahnya begitu luasnya sekarang udah jadi negara Israel. Tanahnya udah diambil, mereka hidup di sana dalam kesusahan, mereka dilemahkan. Gimana mereka mau menjaga Al-Aqsa? Maka yang di garis-garis belakang ini mesti memberikan dukungan. Karena Allah sudah mengatakan Allah akan kirimkan pasukan terbaik. Surah Al-Isra ayat 1-10. Pasukan terbaik untuk membebaskan Al-Aqsa. Allah akan kirimkan pasukan terbaiknya. Dikirimnya dari mana? Wallahu a'lam. Berangkatlah dari negeri timur. Oh, kalau timur ada Indonesia, Malaysia, Brunei, dan seterusnya. Ya. Jadi sangat mungkin anak keturunan kita yang masih melanjutkan perjuangan. Kalau anak keturunan kita masih harus melanjutkan perjuangan dan kita tidak membekali mereka, mereka akan menjadi generasi yang lemah. Nih, hidup itu lebih senang merdeka apa dijajah? Iya, betul ya? Iya. Maka kita mesti perjuangkan. Kita mesti perjuangkan dan suci umat Islam mesti bebas dari penjajah. Insya Allah. Inilah pentingnya Umi sebagai ibu rumah tangga. Umi mengerti keadaan dunia.
Ya, dunia hari ini bukan dikuasai oleh manusia-manusia yang mau menegakkan Al-Quran. Maka tanah suci itu mereka nggak peduli. Ya, mau dijajah, mau dihancurin, mau dihabisin, manusia yang dibunuhin. Umi 2 hari lalu, karena kami pekerja kemanusiaan, kita selalu dapat video-video update. Umi tahu nggak? Ini cuma contoh kecil, satu contoh bagaimana Israel memperlakukan rakyat Palestina. 2 hari lalu anak-anak muda ditembaki, berjatuhkan luka parah, langsung ada yang syahid. Yang di garis belakang lari karena mau mengambil jenazah yang syahid. Karena mereka lari masuk ke wilayah penembakan itu, maka Israel datang dengan tank baja dengan bulldozer. Mungkin tahu diapain? Orang itu di bulldozer dilindas. Lalu Umi tahu diapakan itu jenazahnya? Diambil pakai bulldozer, dikontal-antel, digoyang-goyang, dihancurkan. Dan itu di shipping, sehingga videonya terlihat. Berarti mereka kan nggak peduli kan? Berarti mereka melakukan itu dilihat sama dunia karena ada di video. Mereka nggak peduli kan? Manusia dilindas, dihancurkan, diambil jenazahnya, dikontal-antel pakai bulldozer. Dan itu saudara kita Palestina yang berjuang menjaga Masjidil Aqsa. Itu cuma satu contoh. Sementara penjajahan yang mereka lakukan sudah 101 tahun. Bayangkan. Maka tadi saya bilang doa. Jangan lupa nih doakan Palestina. Jangan lupa nih doakan Al-Aqsa. Jangan lupa doa saudara-saudara kita yang di garis depan. Karena kalau mereka tidak ada lagi, tidak ada yang menjaga tanah suci kita. Hari ini kita sedih, kita mau ke Al-Aqsa susah. Ya, travel masih ngatur keberangkatan, tapi tidak semudah kita datang ke Masjidil Haram, Masjidil Haram. Mau ke Al-Aqsa mesti minta izin sama Israel. Sedih nggak hati kita? Tapi tidak ada pilihan. Kalau nggak melewati izin ke Israel, kita nggak bisa masuk sana karena negara Palestina sudah nggak ada, dijajah oleh Israel. Padahal kalau mau jujur, masa ke tanah suci kita minta izin sama penjajahnya? Kesel apa kesel? Iya. Maka doakan, ya doa. Bahkan kita doa supaya kita semua nyampe ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena perintahnya itu. Karena Nabi mengatakan jangan paksakan saf kamu kecuali ketiga tempat, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Ini sunnah. Ini sunnah. Ya. Jadi Umi ini kira-kira gambarannya yang tadi ingin sampaikan kepada Umi. Umi semua sedang ada dalam era perjuangan. Ya. Jadi semangat mustaqim. Dicatat sama malaikat Allah. Diperhatikan sama Allah. Allah melihat mana manusia-manusia ciptaannya yang di era kegelapan ini dia berjuang terus menghidupkan cahaya. Allah Maha menyaksikan. Ya Basir. Allah menyaksikan. Tapi kalau Umi ngurus taklim, Umi juga sambil nggak mengundang keadaan dunia, maka semangatnya kayak biasa-biasa aja. Sekarang Umi lebih semangat. Umi lah yang menghidupkan cahaya sama kayak saudara-saudara kita di Amerika. Difitnah begini begitu, Islamnya cuma 0,3%, tapi mereka berjuang terus. Masjid-masjid diberdirikan di berbagai wilayah negara. Ya. Kita sering dengar kan, ditembaki, betul. Di New Zealand masih ditembaki, di Inggris ditembaki, di Amerika ditembaki. Ya. Tapi mereka tetap berjuang. Masjid mesti tegak di muka bumi. Dan itu rumahnya umat Islam. Ya. Maka inilah para prajurit Allah di dunia yang keadaan dunia seperti apapun kita berjuang menegakkan agama Allah. Mudah-mudahan Allah ridha sama kita. Ya, mudah-mudahan kita husnul khotimah. Mudah-mudahan alam barzakh kita tentram bukan siksa kubur. Mudah-mudahan nanti pemisahan kita mudah, nilainya bagus. Mudah-mudahan kita ditolong waktu melewati sirat sampai tiba di surga Allah. Ya, perjalanan kita masih panjang nih. Banyak sabar aja di dunia dan terus berjuang. Ya, jaga anak-anak nih, jaga rumah Anda, karena itulah ladang jimat Umi.
Yang masih belum menikah, tolong jaga diri, jaga kehormatan, jaga rahimnya. Bersih, harus bersih, supaya lahir generasi yang bersih dari rahimnya. Ya, yang masih belum nikah dan sekarang kerja cari nafkah, tolong perhatikan syariat yang halal, supaya yang masuk halal nanti rahim kita bersih. Ya, kita mati semuanya, ada Allah. Begini-begini jangan kita kalah sama dunia. Mati kita, ada Allah. Jangan kita kalah cari nafkah, ya udah nggak apa-apa ya. Habis gimana aku butuh, mati kita. Terus kalau kita udah mati kan ada Allah, kita mau bilang, habis gimana ya Allah aku butuh. Mana bisa Tuhan Allah kamu dicendain? Ya, nggak bisa. Maka di dunia berkata aja udah. Dikasih sama Allah yang halal. Nggak mungkin Allah tinggalkan hamba yang beriman. Allah janji pada surah Ar-Rum ayat 47. Nggak pernah Allah tinggal. Allah janji pada surat Hud 115. Allah nggak akan sia-sia. Nggak akan. Itu janji Allah. Ya. Asal kita kuat bertahan. Nanti rumah tangga kita diuji. Ya, anak-anak, kesehatan, dagangan, apa aja. Karena ini para prajurit Allah yang tugas utamanya menegakkan agama Allah. Nabi Muhammad SAW kan punya rumah tangga. Kan ada tuh riwayat hadis kisahnya bagaimana Umi Aisyah cemburu gitu ya. Umi Khadijah meluk menenangkan gitu. Ya, semua juga punya urusan pribadinya. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya, kakak-kakaknya cemburu sama dia. Ya, dia semua juga ada kok masalah pribadi-pribadi begitu. Ya, tapi apakah itu menghentikan dari tugas kita menegakkan agama Allah? Nggak bisa. Tetap masih berjuang menegakkan agama Allah. Ya. Nah, insya Allah ini semua adalah para prajurit Allah Ta'ala. Jadi ya, dunianya berada dalam kegelapan. Penguasa dunia tidak bersandar pada Quran. Nih, kalau penguasanya dunia tidak bersandar pada Quran, kira-kira produk-produk yang dihasilkan, pemikiran-pemikiran yang dihasilkan, film-film yang dihasilkan, yang kayak begitulah semuanya yang dihasilkan oleh mereka, itu kira-kira mengusung perintahnya Allah apa enggak? Ya enggak dong. Ya, makanya kita yang masih hati-hati. Betul, mereka bikin ini, makanya isinya maaf. Astagfirullah, maaf, hubungan badan juga bisa ditayangin. Benar? Iya, apa nggak sadar Al-Quran? Nggak sadar Al-Quran. Maaf, laki-laki sama laki-laki di mereka boleh nikah nggak? Boleh kan? Ya, malah diperjuangkan haknya, betul? Iya, nggak pakai Quran. Ini dunia yang kita hadapi. Film, bioskop tumbuh di mana-mana. Maaf kalau mau jujur, isi-isi filmnya nggak beda pemilihannya. Ini dunia yang kita hadapi hari ini. Terus kita nggak baca Quran tiap hari. Gimana kita mau melawan itu bioskop yang ada di mana-mana? Masa mau kita suruh tutup semuanya? Nggak mungkin dong. Ya, udah dia mereka udah. Tapi Quran itu mesti tegak. Anak-anak kita tiap hari ke masjid dari kecil, TPA. Ya, yang perempuan masih mendel-mendel, tutup auratnya, dia latihan dari kecil. Karena kalau enggak, ntar dia keburu yang ini. Anak sekarang masih kecil, tukar hati, dia keburu lihat ini. Dia keburu lihat apa yang diproduksi oleh manusia-manusia yang hari ini tidak bersandar sama Quran. Betul? Dia keburu lihat. Kemudian dia lihat juga dirinya maaf dipakai celana pendek. Anak perempuan masih mendel-mendel. Maka di sini ada ibunya, di sini ada neneknya, tolong ini diperhatikan. Ya, karena ini semua lagi berjuang melawan